Perjalanan diawali dari Payakumbuh. Kali ini saya ditemani Irfan, Alvin, dan Rizky yang rencananya akan mendaki Gunung Tandike. Mobil pick up yang kami tumpangi melaju menyusuri jalanan yang ramai dengan kendaraan hingga sampai di kota Bukit Tinggi dengan tujuan kami berempat ialah Pasar Kota Baru. Backpackeran untuk sampai tempat tujuan dengan cara mengacungkan jempol kepada kendaraan yang lewat seperti mobil pick up ataupun truk. Selepas melewati kota Bukit Tinggi, mobil pick up yang kami tumpangi terhenti diakibatkan lintas menuju Padang Panjang terjadi macet. Tampak mobil ambulan dan pemadam kebakaran berlalu lalang di tengah kemacetan. Ternyata kemacetan diakibatkan oleh kebakaran. Terlihat beberapa toko hangus terbakar. Sesampai Pasar Kota Baru, bertemu Bang Angga yang juga akan ikut pendakian kali ini. Dikarenakan dari kami berlima belum satu pun yang pernah mendaki Gunung Tandike, Rizky memanfaatkan media sosial untuk mencari barengan. Alhasil, ada beberapa teman yang merespon. Sembari bersantai di hampir Mak Pado, menyempatkan mengepak ulang keril, makan, dan membeli logistik selama di pendakian. Jarak dari Pasar Kota Baru menuju pos lapor Tandike kurang lebih 9,5 km. Setidaknya itu yang tercatat di Google Map. Hari sudah gelap saat kami sampai di pos lapor. Dikarenakan di Gunung Tandike tidak diperbolehkan mendaki malam, kami memutuskan mendirikan tenda untuk bermalam di pos. Pagi hari cuaca terbilang cerah, bergegas bersih-bersih, memulai masak sarapan, dan bersiap memulai pendakian. Kali ini ditambah Kak Yayang, Bang Riko, dan juga Bang Dir yang akan menjadi penunjuk jalur sekaligus teman pendakian. Di pos lapor mengisi dan membayar registrasi sebanyak 15.000 per orang. Tepat pukul 10, langkah awal pun dimulai untuk ribuan langkah selanjutnya. Trek awal melewati perkebunan warga sambil menyusuri selokan sebagai patokan jalur pendakian yang masih terbilang landai. Hingga bertemu jembatan dari bambu dan langsung mengisi persediaan air. Setelah semua botol minum dan jerigen terisi, kaki kembali menyusuri jalur yang mulai menanjak. Tandike memiliki ketinggian 2438 mdpl. Setidaknya itu yang tercatat. Di sisi utara gunung bersebelahan dengan Gunung Singgalang dan berdekatan dengan Gunung Merapi. Dengan estimasi kurang lebih 2 jam, kami sampai di shelter 1. Kembali melangkah menyusuri trek yang dihiasi akar pepohonan dan dikelilingi hutan lebat. Cuaca yang cerah mendadak berubah setelah kabut turun. Alhasil, hujan pun turun. Bergegas mengenakan mantel. Dari shelter 1 menuju shelter 2, kami menghabiskan 2 jam di perjalanan. Ternyata di Tandike masih banyak terdapat pacet. Apalagi cuaca hujan dengan jalur yang lembab mengakibatkan banyaknya pacet di jalur pendakian. Terjalnya pendakian ditambah badan yang basah kuyup akibat keringat bercampur air hujan. Ditambah keril yang diguyur hujan, seakan pendakian kali ini terasa begitu berat. Kami pun sampai di shelter 3 dengan total estimasi dari pos lapor menghabiskan 6 jam di perjalanan. Hari yang sudah sore ditambah cuaca yang tidak mendukung, bersepakat mendirikan tenda dan bersiap memulai puncak esok hari. Woi, lama. Woi, lama. Lama, Bang. Abang naik susu. Mau dipisah coklat dong, Bang. Alhasil, kami pun kesiangan. Selepas sarapan dan ngopi, kembali melanjutkan pendakian, melewati sumber air yang berdekatan dengan shelter 3. Dari kami berlapan, Bang Der bersama Kak Yaya berkenan bermalam di puncak. Sedangkan saya dan 5 teman lainnya harus turun hari ini.
Kali ini, ketiadaan keril di punggung dapat membuat perjalanan lebih cepat dengan langkah yang lebih ringan. Sinar mentari tampak menyelinap di sela-sela dedaunan, pertanda kali ini cuaca terbilang cerah, tapi sisa dari hujan semalam mengakibatkan jalur berlumpur dan licin. Ketinggian Gunung Tandike terbilang rendah dibandingkan Gunung Singgalang dan Merapi. Tapi pendakian kali ini terasa begitu jauh, mungkin dikarenakan pendakian bukan menerabas naik, tapi mengitari gunung. Menyusuri jalur yang sedikit menanjak sampai bertemu aliran air. Trek semakin menanjak, lutut harus menekuk lagi. Sesekali terhenti untuk mengatur nafas. Setelah beberapa jam berjalan, disuguhi pemandangan Gunung Singgalang yang berdiri gagah. Sedikit menurun melewati batu yang tertuliskan Batu Surya, melalui jalanan berlumpur dan dikelilingi pepohonan yang dihiasi lumut. Sepatu yang tadinya hitam berubah menjadi kecoklatan. Seiring kaki melangkah, kami pun sampai di puncak Tandike dengan ketinggian 2438 meter dari permukaan laut, dengan estimasi 2,5 jam dari Salatiga. Tampak kawah mengeluarkan asap belerang, pertanda bahwa Gunung Tandike masih aktif. Video yang tampak hanyalah kedalaman kawah. Dalam perjalanan, kita bertemu dengan banyak orang. Melalui sebuah pertemuan, kita mengenal serta memiliki kesempatan untuk mengetahui apa yang selama ini tidak kita tahu. Pengetahuan dari sudut pandang yang berbeda terbukti dapat menciptakan sikap yang lebih bijaksana. Saya Bayi Permana Putra. Terima kasih telah menonton. Salam lestari.